Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pak Bagio masuk ke bab 9 tentang hak dan kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedang bab 8 tadi yang tentang OJK, Pak Bagio minta kalian baca sendiri tentang Otoritas Jasa Keuangan karena waktu kita pendek, banyak liburnya. Nah, bicara tentang tenaga kerja, mungkin yang pertama kita bicara tentang kesempatan kerja. Adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Mungkin nama lainnya kalau di koran, di majalah, di line, nah, itu lowongan kerja. Ya, nama lainnya itu kesempatan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ketenaga kerjaan. Adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, sekarang kita masuk ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak-anak. Di mana pembangunan tenaga kerjaan bertujuan ya ini ideal ya. Ada 4: memberdayakan, mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Nah, sekarang kita bicara kewajiban tenaga kerja. Tapi sebelumnya Pak Bagio ini mungkin sudah direvisi ya, anak-anak. Kemarin tahun 2020 kan ada undang-undang yang terbaru Ciptaker itu ya. Undang-Undang Cipta Karya Tenaga Kerja. Tapi yang terbaru di buku ini belum ada karena buku ini terbit sebelum tahun 2020. Tapi undang-undang yang terbaru itu pada tahun 2020. Jadi sudah ketinggalan zaman, tapi intinya kalian harus tahu kalau nanti kalian sudah masuk dunia kerja apa saja kewajibannya. Ya, yang pertama, kewajiban ketaatan. Jadi karyawan itu harus konsekuen untuk menaati dan patuh pada perintah dan arahan yang diberikan oleh perusahaan. Karena mereka terikat dengan perusahaan, ada perjanjiannya, anak-anak. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Jadi kerahasiaan perusahaan. Nah, ini ada aksesnya, sifatnya rahasia, harus dijaga. Yang ketiga, kewajiban loyalitas atau kesetiaan. Harus punya konsekuensi loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Karyawan tersebut harus mendukung apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Contohnya loyalitas ini kalau kalian mau dinilai, kalau kalian diminta kerja lembur, kalian harus mau, misalnya perusahaan di deadline harus mencapai produksi sekian untuk diekspor ke luar negeri. Kalau kerja normal waktunya nggak cukup, nah kalian diajak perusahaan untuk kerja lembur. Nah ternyata kalian menolak, nah nanti bos kalian nanti punya alasan mem-PHK kalian karena kalian dianggap tidak loyal. Nah, ada lagi pasal 102 ayat 2 itu tentang hubungan industrial antara pekerja dan serikat pekerja. Nah, itu kalau dulu zaman Pak Harto organisasinya cuma satu, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tapi sekarang lebih dari satu, ya, macam-macam selain SPSI itu. Jadi sebagai tenaga kerja kalian diberi kebebasan untuk berserikat. Nanti kalian bisa lihat per 1 Mei, May Day
Hari Buruh Internasional, kalian lihat seperti apa bentuk-bentuk organisasinya. Kemudian Perjanjian Kerja pasal 126 ayat 1, pasal 136 tentang perselisihan hubungan industrial wajib melaksanakan oleh pengusaha antar kerja serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat. Teorinya gitu ya. Jadi pengusaha buruh kalau nggak ada jalan titik temu, lihat Lebretdinaker Bipatrit. Kalau tetap nggak ada titik temu, lewat pengadilan. Tapi yang terbaru, kalau terjadi sengketa ini tenaga kerja diuntungkan anak-anak ya. Nanti kalian lihat undang-undang Ciptaker yang sudah disahkan Pak Jokowi, tapi di demo mahasiswa, silakan kalian baca, lihat di Mbak Google isinya apa undang-undang Cipta Kerja itu, khususnya untuk yang tenaga kerja. Di buku ini nggak ada ya, tapi saya infokan di kalian. Kemudian hak tenaga kerja, di situ kalau di buku kalian lihat kan dasarnya undang-undang tahun 2003. Padahal sekarang sudah 2021, berarti sudah hampir 17 tahun. Ya, 2020 ke 2021. Yang terbaru itu yang 2020, yang akhir yang disahkan Pak Jokowi itu. Nah, haknya ini memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hak memperoleh pelatihan kerja. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi. Ini biasanya kalau kalian tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja dibagi 3. Terdidik, terampil, tidak terdidik dan tidak terampil yang ketiga itu. Ya. Kalau terdidik biasanya guru, dosen, pilot. Kalau yang terampil itu tukang batu, tukang kayu, supir. Kalau yang tidak terdidik, tidak terlatih ya tukang beca. Terus apa lagi? Kuli batu, yang lebih banyak mengandalkan tenaga itu anak-anak. Kalau yang terampil otak dan tenaga, kalau yang terdidik biasanya otak lebih dominan. Kemudian yang keempat, hak memilih penempatan kerja, ditaruh di mana. Yang kelima tentang hak perempuan, itu pasal 76 ayat 1, 2, 3 itu. Hak lamanya waktu bekerja dalam pasal 77. Hak bekerja lembur, hak istirahat cuti, hak beribadah, hak perlindungan kerja, hak mendapatkan upah. Itu macam-macam upah nanti ya. Hak kesejahteraan, hak bergabung dan dengan berserikat, hak mogok kerja, itu dilindungi anak-anak, izin dulu ya. Hak uang pesangon, itu juga ada, tetap masih ada, mungkin nilainya agak kecil di undang-undang yang terbaru. Kemudian kalau ada perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan, nah yang pertama jalannya mediasi. Ada orang ketiga jadi mediatornya di situ. Jadi jadi wasite, bagaimana ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi cari mediator penengah yang netral. Kalau yang pertama gagal, yang kedua melalui konsiliasi. Nah, dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. Biasanya Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Yang ketiga, penyelesaian melalui arbitrase. Jadi perselisihan kepentingan dan penyelesaian antar serikat pekerja buruh hanya dalam satu perusahaan. Arbiter yang memenangnya perselisihan hubungan industri harus arbiter yang telah ditetapkan menteri. Jadi nggak sembarang orang bisa itu anak-anak. Nah,
Jadi kalau masih ada waktu, Pak Bagio tadi hak tentang upah ya. Kalau tentang upah ini di ada UMK, UMR, upah upah minimum sektoral, karena yang risiko-risiko tinggi itu minta disendirikan itu ya. Jadi masalah upah kan istilahnya ada UMR, upah minimum regional, upah minimum kota, upah minimum provinsi, dan upah minimum sektoral. Jadi alhamdulillah kalau di Surabaya ini UMR-nya yang tertinggi, ya sedikit di bawah DKI Jakarta, tapi dalam prakteknya tidak semua perusahaan bisa mendapatkan gaji UMR. Jadi kalau 2021 itu 4.200.000-an itu UMR-nya. Tapi guru-guru kalian upahnya masih separuh dari UMR itu. Kok terima? Nah, itu tadi. Jadi intinya tentang upah, cari kalau bekerja di perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas. Kalau gagal baru cari yang CV, perseroan komanditer. Kalau gagal lagi cari firma. Kalau gagal lagi cari perusahaan perorangan. Nah yang terakhir, nah, kayak Pak Bagio ini kalau masih gagal lagi cari bentuk yayasan. Ingat yayasan itu dalam undang-undang aturannya orientasinya nggak mencari keuntungan tapi sosial. Tapi banyak yayasan yang disalahgunakan sehingga sekarang bentuk perusahaan baik itu yayasan, PT, firma, nah itu dikenakan pajak karena banyak yang nakalan untuk menghindari pajak. Mereka berbisnis usahanya dalam bentuk yayasan. Jadi sekarang bentuk apapun ada pajaknya anak-anak. Jadi kalau kalian bekerja di yayasan sosial kayak sekolah kita ini tetap kena pajak. Tapi hampir 90% guru-guru kalian ini pajaknya nihil atau 0% karena di bawah UMR itu. Nah, di sini 4 bulan pertama mendapatkan upah 100% itu ya. Kalau sakit ya. 4 bulan kedua 75%, 4 bulan ketiga 50%. Untuk bulan selanjutnya hanya 25%, nah, atau terakhir di PHK itu anak-anak. Sedangkan saya nggak bahas di sekolah saya, sekolah kita aturannya tidak seperti itu. Sudah ya. Terima kasih tentang tenaga kerja. Saya harap kalian tidak, kalau masih ada yang tanyakan silakan ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.